Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rismandani dengan NIM 205040200111221 dari kelas D Ilmu Penyakit Tanaman dengan dosen pengampu Bapak Anton. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 topik. Untuk topik yang pertama ada perkembangan penyakit, kemudian topik yang kedua adalah cara patogen menyerang inang, topik yang ketiga adalah perubahan fungsi fisiologis tumbuhan dan topik yang keempat yaitu pertahanan tumbuhan. Memasuki topik yang pertama yaitu perkembangan penyakit, di mana perkembangan penyakit tumbuhan sangat tergantung kepada 3 komponen, yaitu patogen, inang, dan juga lingkungan. Di mana interaksi dari ketiga penyakit ini digambarkan pada segitiga yang disebut dengan segitiga penyakit. Nah, apabila salah satu dari komponen dari segitiga penyakit ini tidak ada, maka penyakit tidak akan muncul. Tahapan utama dalam siklus penyakit adalah inokulasi, kemudian perkecambahan spora pada jamur, pertumbuhan tabung kecambah pada jamur, pembentukan apresoria, kemudian penetrasi, infeksi, kolonisasi, dan gejala awal pada tumbuhan inang, lalu reproduksi, pemecahan patogen, dan yang terakhir adalah bertahannya patogen tanpa adanya inang. Untuk tahapan infeksi yang pertama yaitu inokulasi, di mana inokulasi yaitu terjadinya kontak antara patogen dan inangnya. Kemudian yang kedua ada perkecambahan spora. Syarat terjadinya perkecambahan spora yaitu kondisi lingkungan yang mendukung dengan waktu yang cukup. Kemudian penetrasi, di mana penetrasi jamur dapat langsung menembung dinding sel tumbuhan atau melalui luka maupun melalui lubang alami. Yang keempat yaitu ada kolonisasi patogen, di mana di sini kebanyakan jamur berkolonisasi dalam jaringan inang secara interseluler atau pada bagian antar sel, dan juga secara intraseluler yaitu di dalam bagian sel. Yang kelima ada pemencaran. Nah, pada tahap ini terdapat 4 pemecar yang berperan, yaitu ada angin atau udara, kemudian vektor, bagian tumbuhan, dan manusia. Spora jamur dan biji tumbuhan tinggi parasit umumnya dipencarkan melalui angin atau udara. Dan yang terakhir ada bertahannya patogen. Patogen dapat bertahan tanpa adanya tumbuhan inang. Jamur dapat bertahan pada sisa-sisa tumbuhan yang sedang istirahat dalam tanah, misalnya ada Sclerotia dan Chlamydiospora. Kemudian untuk memasuki topik yang kedua yaitu ada cara patogen menyerang inang. Nah, di sini terdapat 2 cara patogen menyerang inang. Yang pertama ada cara mekanis dan yang kedua adalah cara kimia. Yang pertama cara mekanis yaitu cara yang dilakukan oleh patogen dengan cara penetrasi langsung ke tumbuhan inang. Dalam proses penetrasi ini seringkali dibantu oleh enzim yang dikeluarkan patogen untuk melunakkan dinding sel. Dan yang kedua ada cara kimia, di mana pada cara kimia substansi yang dikeluarkan patogen diantaranya enzim, zat pengatur tumbuh, toksin, dan juga polisakarida. Nah, dari keempat substansi kimia tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda terhadap kerusakan inangnya. Jadi keempat substansi kimia yang dikeluarkan oleh patogen tersebut, yang pertama ada enzim, di mana enzim adalah molekul protein terbesar yang mengkatalisa reaksi suatu sel hidup. Enzim dari patogen berperan dalam memecah struktur komponen sel inang, kemudian merusak substansi makanan dalam sel dan merusak fungsi protoplas. Untuk substansi yang kedua ada toksin. Toksin di sini merupakan substansi yang sangat beracun dan efektif pada konsentrasi yang sangat rendah. Dan yang ketiga ada zat tumbuh, di mana pertumbuhan dari tumbuhan diatur oleh senyawa yang bertindak sebagai hormon yang umumnya disebut sebagai zat tumbuh. Dan yang terakhir ada polisakarida. Peranan polisakarida di sini pada penyakit tumbuhan hanya terbatas pada layu. Pada jamur, bakteri maupun nematoda, polisakarida ini dapat mengeluarkan substansi lendir yang menyelubungi tubuh patogen untuk melindungi diri dari lingkungan luar yang tidak menguntungkan. Memasuki topik yang ketiga yaitu perubahan fungsi fisiologis tumbuhan, di mana di sini ada 6 pengaruh. Yang pertama ada pengaruh patogen terhadap fotosintesis. Contoh dari pengaruh patogen terhadap fotosintesis ini dapat dilihat pada misalnya bercak daun. Pada gejala bercak daun, maka fotosintesis akan berkurang karena adanya kerusakan atau pengurangan jaringan yang berfotosintesis. Yang kedua, pengaruh patogen terhadap translokasi air. Beberapa patogen seperti jamur penyebab busuk akar, bakteri penyebab busuk akar, dan nematoda menyebabkan kerusakan pada akar.
Nah, kerusakan pada akar akibat infeksi ini menyebabkan sebagian akar tidak berfungsi sehingga akan mengurangi jumlah air yang diserap oleh tanaman. Yang ketiga yaitu pengaruh patogen terhadap translokasi nutrisi, di mana patogen tanaman akan mengganggu aliran nutrisi baik dari sel daun ke dalam flum. Misalnya jamur parasit obligat seperti karat dan juga embun tepung menyebabkan terjadinya akumulasi hasil fotosintesis dan nutrisi. Yang keempat, ada pengaruh patogen terhadap respirasi. Apabila tanaman terinfeksi patogen, laju respirasinya meningkat. Nah, peningkatan respirasi terlihat setelah terjadi inokulasi dan terus terjadi sampai saat terjadi gejala awal selama perbanyakan dan sporulasi patogen. Kemudian setelah itu respirasi akan menurun sampai dengan normal, bahkan sampai di bawah normal. Yang kelima, ada pengaruh patogen terhadap permeabilitas membran sel. Pengaruh patogen terhadap permeabilitas membran sel yang paling umum dapat dilihat pada kehilangan elektrolit, di mana elektrolit akan merembes lebih awal dan lebih cepat bila interaksi antara inang dan patogen dalam kondisi inang tahan. Sedangkan bila inang rentan dapat menyebabkan gejala kerusakan. Dan yang terakhir yaitu ada pengaruh patogen terhadap transkripsi maupun dan juga translasi. Beberapa patogen, terutama virus dan jamur parasit obligat seperti karat dan juga embun tepung mempengaruhi proses transkripsi. Di sini patogen mempengaruhi transkripsi dengan cara mengubah komposisi atau fungsi dari kromatin yang berhubungan dengan DNA sel. Untuk topik yang keempat atau yang terakhir yaitu ada pertahanan tumbuhan, di mana di sini ada 4 pertahanan yang saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pertahanan struktural sebelum infeksi, kemudian ada pertahanan kimia sebelum infeksi, lalu ada pertahanan struktural setelah infeksi, dan ada pertahanan kimia setelah terjadinya infeksi. Untuk yang pertama ada pertahanan struktural sebelum infeksi. Pertahanan struktural ini antara lain menyangkut yang pertama ada jumlah serta kualitas lapisan lilin dan juga kutikula yang ada pada permukaan sel epidermis. Yang kedua ada struktur dinding sel epidermis dan yang ketiga ukuran, kerapatan, serta bentuk stomata dan lentisel. Dan yang keempat ada ketebalan dinding sel dalam jaringan yang akan menghambat perkembangan patogen. Kemudian pertahanan yang kedua yaitu pertahanan kimia sebelum terjadinya infeksi, di mana ada banyak patogen yang dapat masuk ke tanaman, bukan inang baik secara alami maupun secara buatan. Namun ternyata patogen ini gagal menyebabkan infeksi, walaupun tidak ada pertahanan struktural yang menghambatnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme pertahanan kimia nampak bertanggung jawab terhadap resistensi tanaman terhadap infeksi patogen selain dari pertahanan struktural. Kemudian yang ketiga ada pertahanan struktural setelah infeksi. Pertahanan struktural di sini yaitu dibentuk dapat mengangkut sitoplasma sel yang terserang dan dalam proses ini disebut sebagai reaksi pertahanan sitoplasmik. Kemudian pertahanan yang menyangkut dinding sel tanaman disebut sebagai struktur pertahanan dinding sel dan pertahanan yang menyangkut jaringan tanaman disebut sebagai struktur pertahanan histologis. Yang terakhir yaitu ada pertahanan kimia setelah terjadinya infeksi. Pengenalan awal oleh tanaman terhadap patogen itu sangat penting apabila tanaman mengerahkan pertahanan biokimia dan struktural yang dimilikinya untuk melindungi dirinya dari serangan patogen. Nah, tanaman nampak mulai menerima suatu signal molekul yang mengindikasikan adanya suatu patogen mengadakan kontak langsung dengan tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.